Tetapi nanti di akhirat kata Allah manusia akan dipisahkan. Yang berwajah putih, bersinar, bercahaya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang bersinar, bercahaya pula. Dan orang-orang yang wajahnya hitam, gelap, gulita, kelam, tidak ada cahaya di dalam wajahnya, tak ada pancaran nur dari wajahnya, maka dikumpulkan dulu dengan orang yang berwajah hitam. Maka apa lanjutan ayatnya? Fa'ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Orang-orang yang berwajah hitam nanti di akhirat, kenapakah kalian kufur setelah kalian beriman? Maka Allah mempertanyakan, dahulu di alam arwah Allah pernah bertanya kepada seluruh ruh yang ada, dan termasuk ruh itu yang ada saat ini. Akatu Allah mengkhitab, menanya seluruh ruh yang ada, alastu birabbikum, wahai ruh, apakah kalian mengakui aku sebagai Tuhan kalian? Maka serentak seluruh ruh itu menjawab, bala syahidna, lai Tuhan, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Berarti di dalam alam arwah tidak ada yang kufur kepada Tuhan, tidak ada yang ingkar kepada Allah. Seluruhnya iman, tunduk, patuh kepada Allah, dan seluruhnya mengakui tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tetapi kenapa manusia berubah? Ketika manusia lahir ke dunia, ruhlah masuk ke dalam jasad, sampai puluh hari air, sampai puluh hari darah, sampai puluh hari daging, cukup 120 hari sampai bulan 120 hari, maka ditiupkan ruh ke dalam jasad awal. Ketika ruh lah bertemu di jasad, lah cukup bilangannya lah sampai 9 bulan 10 hari keluar dari rahim ibu awak, maka berpindah dari alam rahim, dari alam ruh ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia. Maka di saat itulah ketika yang nang ketek itulah mulai gadang, yang tadinya bayi merah tak berdaya, kemudian suan-suan gadang jo, lah pandai merangkak, lah pandai berjalan, lah pandai berlari. Dari anak-anak masuk usia remaja, ketikolah akil balik, ketikolah berakal, ketikolah balik, makulah diletakkan Allah di pundak itu taklif syariat, beban agama lah diletakkan di pundak Allah. Maka semenjak kita balik, ukuran balik dalam mazhab Syafi'i, kalau perempuan terhitung balik semenjak datang masa haidnya, itu dia teh umur 9 tahun. Tapi kalau ada misalkan perempuan yang tak haid-haid, baca menandukan balik atau belum baliknya, maka tunggu sampai sempurna 15 tahun. Kalau lah sampai 15 tahun, maka balik dengan sempurna usia. Yang laki-laki ihtilam. Kalau laki-laki, kapan awal anak-anak awak yang remaja yang laki-laki itu terhitung balik? Ketika mereka lah ihtilam. Kalau mereka lah mimpi basah, kalau nyelah keluar maninya, maka itulah terhitung balik. Kalau tak keluar, misalkan tak terjadi ihtilam, maka tunggu sempurna 15 tahun usianya. Kalau semenjak lah cukup lah terbilang sebagai mukallaf, lah balik dan berakal, maka tak ada karajuan yang kosong dari hukum Allah. Maka yang karajuan itu pilihannya pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Maka apa saja yang kita lakukan, kalau lah sampai kepada usia balik, maka salah satu dari yang 5 itu ibu-ibu. Contoh, awak galak itu hukumnya apa? Hukumnya pilih salah satu dari yang 5 tadi, wajib, sunnah, mubah, makruh,
haram. Galak masuk ke apa? Masuk ke makruh atau masuk ke haram? Dia boleh galak. Tapi kalau ada orang kamalangan awak galak, kalau ada orang dapat musibah awak galak, kalau ada orang jatuh awak galak, maka galak bisa berubah-ubah hukumnya. Tetapi secara hukum asal itu mubah, boleh. Kalau senyum, bahkan kalau sekedar senyum, itu Nabi mengatakan bisa bernilai sedekah. Berarti sunnah hukumnya. Bila dan batamu juga awak perlihatkan wajah awak yang tersenyum, artinya awak senang, awak suka, awak gembira menyambut kedatangan kawan awak, maka senyum waktu masuk ke dalam hukum sunnah. Kalau makan lalu hukum asalnya adalah mubah, boleh. Tapi kalau yang dimakan pisang orang haram kalau tidak seizinnya. Kalau lalu hukum asalnya mubah. Tetapi kalau orang yang meniatkan tidurnya sebagai persiapan ibadahnya, amboni lalu ini supaya beko buat tahajud malam, amboni lalu ini supaya beko bisa ketika subuh datang awaklah fresh lah, segar, bako siap kuat untuk ibadah. Maka orang yang meniatkan tidurnya ibadah, maka nilainya juga ibadah. Artinya apa? Tidak ada pekerjaan, perkataan, perbuatan awak yang kosong dari hukum. Makanya ibu-ibu apa-apa, kalau tidak disadarkan, tidak disampaikan kepada anak-anak, bahwa kalau mereka lah masuk usia balik, pekerjaan mereka itu tidak ada yang kosong dari hukum Allah. Maka itu ingatkan, ada firman Allah yang sangat memberi awak perhatian agar begitu hati-hati, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, baik dengan tingkah laku apapun yang kita lakukan. Apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka seluruh perbuatan awak ada perhitungannya. Itulah. Maka yang kita harapkan dari majelis itu adalah bagaimana kita semakin mengenal Rasulullah, semakin senang untuk memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah, dan ujung-ujungnya bertambah cinta awak kepada Rasulullah. Maka kata Nabi, ibu-ibu, kata Nabi, manusia itu nanti dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Almar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Manusia itu nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Awak sana awak cintai. Orang yang paling awak cintai siapa? Anak, orang tua. Siapa orang yang paling dicintai? Maka Nabi majah kode kawan, majah petunjuk. Manusia itu kelak ketika nyolah meninggal dan nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Maka tabayang dawat barang banyaknya manusia dibangkit nanti, jutaan miliaran manusia dibangkitkan nanti. Maka awak masuk rombongan yang awak masuk ke dalam kelompok yang maka itu ditentukan oleh mahabbah awak kasih, kecintaan hati awak, kecenderungan hati awak kepada siapa. Kalau betul awak dilatih, kemudian awaklah menumbuhkan kecintaan yang sesungguhnya kepada Nabi SAW, maka awak akan dikumpulkan nanti bersama rombongan Nabi SAW. Tapi kalau tidak lu cinta akan Nabi nanti lalu lewat di atas kepala manusia dengan cahaya yang terang, dengan rombongan yang putih berseri-seri. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kepada guru-guru kita.
yang alhamdulillah menyempatkan hadir walaupun tadi beliau ada kegiatan. Insyaallah kehadiran beliau akan menambah keberkahan untuk majelis kita malam ini. Baik ibu-ibu, bahwa suatu saat pernah Nabi bertanya ke seorang sahabat, akhirnya Nabi berkisah tentang cerita hari kiamat. Nabi bercerita tentang bagaimana manusia dibangkit nanti di hari kiamat. Tahu-tahu di tengah penjelasan Nabi itu ada sahabat yang bertanya. Apa pertanyaan sahabat ke Nabi? Ya Rasulullah, bila datangnya hari kiamat? Apa pertanyaannya? Bila datangnya hari kiamat? Jawaban Nabi kepada sahabat, Nabi tidak menjawab, malah Nabi kembali bertanya ke pemuda yang bertanya tadi. Pemuda itu bertanya, kapan datang hari kiamat ya Rasulullah? Mata sa'ah. Tetapi Nabi menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan dulu. Apa itu Nabi? Apa yang telah engkau siapkan dengan hari kiamat? Maka pemuda itu menjawab, sembahyang kamu tak banyak ya Rasulullah, puasa kamu tak banyak, ibadah kamu banyak lagi. Apa yang kau persiapkan? Cuman yang kamu persiapkan, sesungguhnya aku mencintai Allah dan mencintai engkau sebagai utusan Allah. Jadi pemuda itu menjawab, dia sembahyangnya tak banyak, puasanya tak banyak, ibadahnya tak banyak, tetapi modal yang ada adalah hatinya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Itu jawaban Nabi. Mendengarkan jawaban daripada pemuda itu, maka Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Kalau engkau mencintai Rasulullah, berarti tempat engkau adalah bersama Rasulullah. Maka dari itu ibu-ibu, kita berharap dengan kehadiran halaqah Minang Cinta Rasul, itu namanya itu menyegarkan hati awak untuk kembali dekat dengan Rasulullah, mengenal Rasulullah, dan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Kalau cinta ke Nabi, kata Nabi, kadar iman itu tergantung cinta ke Nabi. Yang hadir malam ini siapa yang kuat imannya? Nang ceramah lu tentu lah. Antara nan mandangan, antara nan aku rupanya imannya paling kuat rupanya ya nak. Orang yang paling hebat imannya siapa? Maka sebagai namanya tuh ukuran kesempurnaan iman seseorang itu nggak dicaliak bara gadang sorbannya loh, bara dalam gamisnya, bara gadang kumbiahnya tak. Tetapi kadar iman seseorang itu ditentukan berapa kadar mahabbahnya, kecintaan seseorang itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau tanya siapa yang hebat imannya, siapa yang paling hebat imannya kepada Allah di antara kita yang hadir, maka jawabannya adalah orang yang paling hatinya mencintai Rasulullah. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, hatta akuna, sehingga aku ahabba ilaihi min walidihi, lebih dia cintai dari orang tuanya. Awak lagi sayang kamak kaya awak lain, bahkan dari rahim ibu itulah awak bisa melihat alam yang indah yang kita saksikan sampai saat ini. Dengan tetes keringat ayah itulah kita diberi makan, diberi minum, dibiayai, disayangi sampai awak besar. Bahwa mencintai ibu, mencintai ayah, dan itu bagian daripada perintah Allah. Tetapi kadar kecintaan kepada ibu, kadar kecintaan awak kepada ayah awak, kepada orang tua awak,
Sehebat-hebatnya kecintaan awak kepada orang tua, harus lebih hebat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidihi wa waladihi, dan dia lebih mencintai aku ketimbang anak-anaknya. Lai sayang anak-anak awak. Lai kalau awak mencari anak, kalau nyu sanang awak sanang, kalau nyu susah awak tak susah dulu. Iya tak kata ibu. Kadang kalau mencari anu sakit tak tega. Rasul-rasul kok bisa awak pindahan penyakit itu kawak biarlah awak yang sakit. Dan saking sayangnya kepada anak. Tetapi sehebat-hebat kecintaan seorang ibu kepada anaknya, harus lebih hebat kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Siapapun manusia di bumi itu yang awak cintai, apakah pasangan hidup awak, apakah anak yang kita besarkan, apakah orang tua yang melahirkan, apakah saudara, apakah kerabat, apakah orang sahabat teman, siapapun itu, kalau awak cintai, awak muliakan, awak besarkan mereka. Tetapi orang yang paling layak kita cintai di atas kecintaan kepada seluruh manusia adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita dulu ibu, ketika perang di zaman Nabi, ada seorang ibu punya suami, punya ayah, punya anak, sadunya laki-laki, ayahnya laki-laki, suaminya laki-laki, anaknya laki-laki, bayi barang, anak bayi barang, suami bayi barang, orang tua bayi barang. Ketika selesai perperangan, orang sahabatlah mulai pulang ke kampung, malah mulai meninggalkan medan perang itu, pulang ke kampung halamannya. Bahwa sebagaimana biasanya keluarga dari orang yang ikut perang akan menunggu kedatangan keluarganya. Kalau orang yang suaminya perang, maka istrinya lah menunggu kedatangan suaminya pulang perang. Kalau orang yang anaknya pergi berperang, orang tuanya lah menunggu kedatangan anaknya pulang perang, dan seterusnya seperti itu. Bahwa ada seorang ibu yang ketika rombongan perang mulai pulang, apa kata mereka? Ibu orang tuanya si fulan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu, anak ibu telah syahid di jalan Allah. Beliau meninggal waktu perang. Tapi berita cie anak Allah meninggal. Akhir jawaban ibu, inna lillahi wa kaifa Rasulullah. Rasulullah maha kabar. Maka sahabat menjawab, Rasulullah lagi baik-baik saja. Pulang rombongan balik, ibu istrinya si fulan, iyo, innalillah, suami ibu meninggal, innalillah. Kemudian pertanyaan ibu itu, wa kaifa Rasulullah. Rasulullah maha kabar. Maka sahabat menjawab, Rasulullah baik, selamat. Pulanglah rombongan berikutnya, pada mulut ibu-ibu adalah anaknya si fulan. Iyo, innalillah, orang tua ibu meninggal, ayah ibu meninggal. Innalillah wa kaifa Rasulullah. Rasulullah berkabar, Rasulullah selamat. Maka setiap ada berita duka, ada berita yang menyampaikan anaknya meninggal, suaminya meninggal, keluarganya meninggal. Bukan tak sedih, tetapi malah kesedihannya dikalahkan oleh rasa cinta kepada Rasulullah. Sehingga yang keluar dari lidahnya adalah pertanyaan, wa kaifa Rasulullah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Awak kalau tiba orang mengabar anak ibu meninggal, ibu amaknya sianu, iyo anak ibu meninggal, insan lo langsung. Ya nak? Ada tiba berita suami ibu meninggal, mungkin awak satu belum meninggal, jantungan langsung menepek berita.
Tetapi perempuan tersebut ketika berita satu demi satu datang, berita duka sampai ke anak meninggal, suami meninggal, orang tua meninggal, tetapi pertanyaannya tidak berubah. Apa pertanyaannya? Bagaimana Rasulullah? Bapak sahabat menjawab, Rasulullah sehat, Rasulullah baik, Rasulullah selamat. Jawaban ibu, kalau memang Rasulullah itu selamat, tolong perlihatkan kepadaku mana Rasulullah itu. Berarti buku alun sanang hatinya mulai sebelum menampak Nabi itu pulang selamat. Bukan sekedar berita dan sampai saja dia pengen cari langsung. Kalau memang Rasulullah itu selamat, mana Rasulullah. Maka datanglah kemudian Rasulullah dengan sahabat. Maka ibu itu melihat Rasulullah, baru hatinya senang. Padahal ibu itu telah kehilangan anaknya, telah kehilangan suaminya, telah kehilangan orang tuanya. Maka ketika nampak Rasulullah, kata ibu itu, ya Rasulullah, aku bersedih dengan meninggalnya keluargaku, meninggalnya anakku, meninggalnya suamiku, meninggalnya orang tuaku. Tetapi ketika aku mengetahui engkau selamat, maka rasa senangku mengalahkan akan kesedihanku. Nampak yang lainnya kalau Nabi selamat, Allah itu. Kalau kesedihan yang lain, Mbak, kalau kesedihan yang lain akan terobati dengan keadaan kalau lahir Rasulullah itu selamat. Kalau Rasulullah lahir baik-baik sajalah cukup baginya. Maka itulah contoh hadis yang kita bacakan tadi, orang yang hatinya mencintai Rasulullah telah melebihi daripada kecintaan kanak ke suami ke orang tua. Bukan tak sayang kanak, sayang kanak. Bukan tak sayang ke suami, sayang ke suami. Bukan tak sayang ke orang tua, sayang ke orang tua. Tetapi kecintaan kepada Rasulullah mengalahkan akan kecintaan kepada seluruh manusia. Itulah orang yang kata Rasulullah, orang yang sampai pada tingkatan kamalul iman, orang yang sampai pada tingkatan keimanan yang paling sempurna. Maka itulah yang kita harapkan. Kemudian jalannya supaya mencintai, salah satunya tadi kita kenal bagaimana Rasulullah itu siapa. Sehingga dengan semakin kenal akan semakin cinta. Karena kalau tidak kenal lah. Kalau tidak kenal lah cinta, mau kami mencintai seseorang yang tidak awak kenal. Maka kenapa sahabat itu paling sempurna imannya? Karena mereka lah yang paling tinggi kecintaannya ke Rasulullah. Kenapa sahabat itu orang yang paling tinggi kecintaannya ke Rasulullah? Karena sahabatlah orang yang paling kenal dengan Rasulullah. Kalau sahabat itu dapat kemuliaan bisa kedua mata mereka melihat Rasulullah. Awak kan belum bertemu dengan Rasulullah, enak. Dan hadir sikulah dalam nampak Rasulullah Nabi. Alun layanan. Walaupun dalam tidur. Kalau lain dapat dalam tidur, alhamdulillah. Karena orang yang mencari Nabi dalam tidur itu berarti seolah-olah dia telah melihat Nabi dalam bentuk sesungguhnya. Karena Nabi tidak bisa direkayasa atau Nabi tidak bisa dirupa-rupakan oleh syaitan. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, berarti dia telah melihat aku secara benar, secara nyata. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa mengambil rupa Nabi, tidak bisa menyamar seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak bertemu, caranya supaya mencintai. Kalau tidak bertemu masih bisa mencintai. Kenapa? Karena betapa banyak orang-orang sebelum awak, para pendahulu, para ulama-ulama yang mereka mencintai Rasulullah melebihi dari kecintaannya dari seluruh dunia yang mereka miliki, walaupun mereka tidak pernah berjumpa. Dari mana kenal? Itulah gunanya kita belajar sejarah. Maka dari kisah-kisah yang kita baca,
dari cerita yang disampaikan oleh guru-guru, dari hadis-hadis Nabi yang kita pelajari, dari ayat-ayat Al-Quran yang kita fahami, maka disitulah jalan bagi awak untuk mencintai. Kemudian setelah itu cinta itu betul-betul tumbuh ibarat banyak bibit supaya tak mati di dalam hati awak. Pak caranya supaya tersirami bibit tersebut, saya pun tumbuh nyoba tambah kuat, akarnya tambah gagah, kokoh batangnya, sehingga semakin terhujam di dalam hati awak kecintaan kepada Nabi, maka selalu wak sirami dengan memperbanyak baca salawat. Apa keuntungannya kalau rajin baca salawat? Satu, orang baca salawat kata Nabi pasti diterima oleh Allah. Amalan itu diseleksi di Allah Ta'ala kecuali salawat. Kalau salawat langsung diterima saja. Kalau sholat pak, sholat syaratnya dulu tak bisa sembahyang kalau tak suci badan, tak suci pakaian, tak suci tampek. Tak sah sembahyang kalau awak tak menghadap kiblat. Tak sah sembahyang kalau awak tak menutup aurat. Tak sah sembahyang kalau di luar waktu sholat yang ditentukan. Tak sah sholat awak tak diterima Allah kalau tak ikhlas. Maka banyak syaratnya. Ibadah yang lain pun seperti itu. Tetapi sholawat, bahwa amalan yang sangat istimewa. Kata para ulama, sholawat adalah amalan yang tanpa syarat. Kalau dibaca dalam keadaan berwudu, rancak. Tidak dalam keadaan berwudu, kuliah dua. Sedang menghadap kiblat, rancak pada. Kalau nak menghadap kiblat, kuliah dua. Awak sirkan, awak lunakkan hanya awak telinga awak yang mendengar, rancak dua. Awak karehan sehingga terdengar oleh orang lain, rancak dua. Bahwa salawat adalah amalan yang sangat istimewa karena perintahnya langsung datang dari Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Perbanyak betul salawat. Kalau dalam hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, contohnya baca salawat satu kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Murah atau gampang? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik itu baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau dipikir-pikir mana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, alangkah payah baca ya nak. Tapi kalau orang yang tak diberi taufik dari Allah Ta'ala tetap tidak bisa. Maka satu kali yang kita bacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi, pertama keutamaannya sallallahu alaihi asyara. Allah ganti selawatnya dengan 10. Allah yang berselawat ke orang itu 10. Barangkali istimewanya awak selawat ke Nabi sekali, Allah yang berselawat ke awak 10 kali. Barang kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang mencintai salawat kepada Nabi. Kemudian alai tambahannya kata Nabi, tambahannya yang kedua, wa rafa'alahu 10 darajat. Dengan satu salawat yang dibacakan ke Nabi, Allah angkat derajatnya 10 tingkatan. 1 derajat, 2 derajat, sampai 10. Baru satu kali. Jadi orang yang mulia itu barangkali di mata manusianya orang yang biasa-biasa saja, tapi tidak tahu orang yang kita anggap biasa tetapi rajin salawat, itulah orang yang istimewa di sisi Allah. Mungkin hidupnya sederhana, mungkin orangnya tidak dikenal orang, mungkin orangnya dianggap sebagai orang yang tak begitu diperhitungkan, tapi kalau hatinya cinta, kalau lisannya rajin baca salawat, maka yakinlah kedudukannya jauh lebih tinggi dari orang-orang lain. Rumah awak mungkin besar, pangkat jabatan awak mungkin tinggi dari mereka, tetapi ketahuilah satu kali salawat yang dibacakan oleh orang yang mencintai Nabi, maka ditinggikan 10 derajat. Maka 10 derajat itu tidak terbayang para tinggi kemuliaannya. Yang ketiga kata Nabi, alai, kalau orang yang baca salawat ke Nabi sekali, yang pertama Allah ganti 10. Yang kedua Allah tinggikan derajatnya 10. Yang ketiga wa mahallahu anhu
asyra sayyi'atin. Allah hapuskan dosanya 10. Itu baru sekali. Kalau 10 kali baca selawat para kali Allah ganti selawat kali 10. 10 kali 10 100. Berarti para derajat tinggi pangkat awak dinaikkan Allah, dinaikkan 100 derajat. Berapa banyak dosa kita yang dihapuskan Allah lantaran 10 salawat awak kali 10 100. Itu baru 10 kali salawat. Kalau 100 kali salawat kali 10. Kalau 1000 kali salawat kali 10. Maka semakin banyak kita bisa membaca salawat, maka itulah kadar kemuliaan awak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, kalau orang yang ada kesulitan ingin dilepaskan dari kesulitan, banyak-banyak baca salawat Nabi. Orang yang barangkali dililit hutang, banyak hutangnya, Allah berusaha tapi tidak jatuh kaya, Allah berusaha sekuit aku tapi tidak jatuh buka jalan untuk membayar. Banyak-banyak baca salawat Nabi. Ada kisahnya satu-satu, tapi tidak mungkin kita sampaikan ini. Kemudian orang yang barangkali anu doanya dirasa alun dikabulkan oleh Tuhan, maka perbanyak membaca salawat kepada Nabi. Jadi salawatku ubik sagalu penyakit zahir ataupun penyakit batin. Obat untuk kemudahan segala urusan awak, baik untuk urusan dunia, apalagi untuk urusan akhirat. Maka kita banyak baca salawat. Minimal membacanya dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu paling kurang. Kalau tambah cerai bahagia bang boleh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Supaya tapi kedua-duanya perintah dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran perintahnya dua, sallu alaih, yang kedua wasallimu taslima, salawat dan salam. Kalau salawatnya mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau salamnya mah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maka kalau ada waktu luang atau barangkali sambil karaju bisa juga baca salawat. Boleh baca salawat sedang di dapur, sedang masak di dapur boleh baca salawat. Tambah lama tambah makruhnya. Cukuplah kalau tak percaya. Boleh baca salawat sambil nyuci baju. Boleh. Boleh baca salawat sambil nyapu rumah. Boleh. Boleh baca salawat sambil nonton. Kadang-kadang kan nonton di TV sejam, 2 jam sinetron yang tak betul-betul. Duduk 2 jam atau bangun kuat ke kawan salam sejam, 2 jam tak tapi nak tu salawat para dulu juga tua. Bahwa lima ada waktu baca salawat. Kalau bisa tak kurang sehari itu dari 300 kali salawat. 300 itu banyak bosannya. Kalau dibaca mak cici Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau lah lancar lidah awak lah tabiasun lidah awak, insyaallah itu mudah dan tak butuh waktu lama. 10 menit selesai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Makan ketupik pagi, habis waktu 1/2 jam. Ya nak? Makan ketupik pagi, tambah juga uangnya, tambah juga rupuknya, tambah lu juga tak sekene sampai 1/2 jam makan ketupik. Padahal kalau 1/2 jam buat baca salawat itu gak 500 kali selesai. Maka gini ibu-ibu, kita diajarkan untuk bisnis, tapi bukan bisnis dunia, tetapi adalah bisnis akhirat. Bisnis awak, bisnis awak adalah perbanyak membaca salawat. Kalau lidah awak ringan membaca salawat, insya Allah hati awak secara bertahap akan mencintai Nabi, akan merindukan Nabi, dan insya Allah mudah-mudahan akan diperjumpakan dengan Nabi. Maka itulah yang kita baca tadi dari maulid yang dibaca dari guru-guru tadi. Isinya tuh
isinya seluruhnya tentang pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setiap ada bait-bait yang dibacakan ditutup dengan sallallahu alaihi, itulah baca salawat juga. Sallallahu alaihi artinya adalah semoga Allah berselawat kepada Nabi. Sama maknanya dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, maka mari kita baca salawat dulu sebelum kita tutup. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Orang kalaulah mencintai Nabi, insya Allah akan dicintai oleh Allah. Ingin awak dicintai Allah? Iyo, kuncinya adalah mencintai Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Tuhan lain, tetapi awak cinta Allah, alai gagahnya Allah Ta'ala kawak wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni segala dosa-dosa awak. Lihat domi-domi dosa lain. Banyak apa senek? Yang hadir siko dan senek dosanya tujuh tengah. Kalau ibu-ibu aku senek dosa putih-putih sedunia, ya nak? Maka orang tak bisa selamat kalau nanti banyak dosa ke akhirat. Dosa banyak rupanya mati membuat dosa. Kamu awak diantaranya di Tuhan kalau mati membuat dosa. Campak dalam nerakunya, ya nak? Ayatnya kalau dibaca, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kalau lepas halu banyak lepeklah sarubu. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau dan banyak adalah dosa dan banyak adalah kesalahan, tampaknya dalam neraka. Lain dari ibu-ibu neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas, yang setiap yang masuk ke dalamnya hancur, binasa, dan tidak sedikit pun merasakan tenang, nyaman, istirahat walaupun sedetik. Rasa sakit yang tak bisa kita bayangkan. Maka caranya supaya selamat? Maka cara awak selamat, awak supaya dosa diampuni, supaya Allah mencintai awak, jalannya supaya dosa diampuni, Allah mencintai awak. Maka ikutilah Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca runyo mengikuti Nabi Muhammad, wa kenal sejarah beliau, wa kenal syariat beliau, wa kenal sunnah-sunnah beliau, dan kemudian awak mulai belajar membiasakan memperbanyak salawat kepada Nabi. Kalaulah dengan itu Allah akan mencintai awak, dosa-dosa awak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, majelis awak di samping adalah majelis salawat, sekaligus majelis zikir. Orang yang hadir dalam majelis zikir, kata Nabi, maka dapat berita gembira dari Allah. Orang yang berkumpul dalam majelis zikir, maka kata Allah dalam kata Nabi menceritakan bahwasanya Allah memanggil para malaikat. Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, mangatu hambaku ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku tunan sadang bakumpu di musala nurul yakin tu mangatu hamba-hambaku tu malaikat. Allah bertanya ke malaikat, Allah bertanya bukan karena nak tahu, Allah pengen lagi tahu kawak yang alun tahu. Jawaban malaikat, hambamu itu berkumpul bertasbih, bertahmid, mensucikan engkau ya Allah, memuji dan menyanjung engkau ya Allah, mengagungkan dan membesarkan engkau wahai Allah. Itu mereka tujuannya berkumpul. Kalau itu tujuan mereka berkumpul dan itu yang mereka lakukan, akatu Allah, ushidukum, aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikat, sesungguhnya aku ini qad ghafartu lahum, sesungguhnya seluruh yang hadir itu, saksikanlah seluruh yang hadir itu telah aku ampuni dosanya. Alhamdulillah, lebih dosa lah senang hati, tinggal membuat sudah kocek lagi. Dan labo kalau tinggal membuat dan baru. Ya ada rencana akan membuat. Lain tak loh. Tapi kalau tanpa buat jo, banyak-banyak lo balik minta ampun, istighfar. Tapi kalau dinian tak boleh. Awak ini topek lo, beko kalau lah topek kan lebih dosa atau awak beko tinggal membuat dosa baru sebagai namanya tu tabungan baru. Beko kalau lo banyak dosa istighfar lo boleh, tobat lo boleh. Orang yang merencanakan keburukan, maka walaupun keburukan itu kecil, maka bisa berubah menjadi dosa besar. Jadi dosa itu kadang-kadang dosanya keteknya, tapi karena disepelekan dan ketek itu, maka nan ketek itu akan berubah menjadi banyak. Ada dosa itu sedikit, tapi dosa sedikit itu disepelekan, maka sedikit itu bisa menjadi banyak. Maka apa yang dikatakan dalam sebuah riwayat, mal kaba'ir ma'al istighfar wa mas-saghair ma'al istimrar. Dosanya besar tapi sungguh-sungguh minta ampunan Allah, habis dosanya. Dosanya sedikit tapi nyepelekan sehingga belum bisa senek dan sangetek, itulah yang kajati banyak. Maka tugas awak bahat caranya nak gadang tu ketek anda dengan ketek tu habis hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh yang hadir tanpa terkecuali mendapatkan keberkahan majelis, tidak satupun nanti yang pulang melainkan dalam keadaan dosanya diampuni Allah, segala doa dan hajat itu dikabulkan Allah, ayat itu cita-citakan, dan segala urusan awak diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin.